Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita seringkali membahas tentang daulah atau khilafah. Tapi ada sebuah fenomena di kalangan umat bertanya-tanya, khilafah yang seperti apa yang kita perjuangkan? Karena kita ketahui bahwa di akhir zaman nanti akan ada yaitu seorang Imam Mahdi yang itu dia akan berperan sebagai khalifah, memimpin pada sebuah negara khilafah juga. Nah, apakah ada khilafah atau khalifah sebelum Imam Mahdi, Pak Kiai? Nah, jadi pertanyaannya, apakah akan ada khilafah atau khalifah sebelum Imam Mahdi menurut ulama-ulama terdahulu? Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus ini. Pemuda bertanya, semakin pemikirannya semakin meningkat, semakin tumbuh. Alhamdulillah, ini ada ulul himmah minal iman, ya, cita-cita tinggi yaitu sebagian dari iman, ya. Mana itu cita-cita tinggi? Ingin yaitu punya daulah Islam, sehingga bertanya ini ada yaitu seorang penguasa yang menerapkan hukum Islam. Itu yang banyak disebutkan oleh para kaum muslimin di berbagai dunia, khususnya di Indonesia, masalah yaitu Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi itu datangnya itu pertama yang mendirikan khilafah atau yang sudahnya khilafah tegak gitu, ya? Maka ini akan membahas tentang masalah yaitu kehilafahan Imam Mahdi. Jadi kehilafahan Imam Mahdi itu adalah khilafah ala minhaji nubuwah. Nah, ini kita harus garis bawahi. Jadi yang dilaksanakan oleh Imam Mahdi itu adalah khilafah ala minhaji nubuwah, ya. Sebagaimana yaitu yang ada sekarang ini suatu kelompok yang torikohnya, ya, pikroh dan torikohnya itu minhaji nubuwah. Pikrohnya Islam, torikahnya pun torikohnya, cara tahapan perjuangan untuk menegakkan khilafahnya itu sesuai dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan untuk berdakwah. Nah, maka tahapan dakwahnya kita harus sesuai dengan Rasulullah kalau alamin haji nubuah dengan para sahabat. Rasulullah dengan para sahabat, ya, dengan kelompoknya itu Nabi Muhammad SAW yaitu dengan para sahabat itu membagi tahapan dakwah. Yang kemarin Akang sudah jelaskan itu masalah Islam dan bagaimana cara menerapkan Islam itu, ya, tahapan-tahapan menerapkan Islam itu. Maka ini pun cara yaitu mendirikan suatu daulah Islam atau daulah khilafah, yaitu harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Pertama taskib wa takwim, yaitu pembinaan Islam dan mengkader, ya, mengkader, yaitu agar banyak kader-kader Islam. Nah, terus lagi tapaul ma'al umat, yaitu interaksi bersama-sama umat, membaur bersama-sama umat agar pemikiran Islam itu ada di benak-benak umat. Ya, itu agar bersama yaitu mendakwahkan yaitu Islam antara kelompok Nabi Muhammad dengan umat yang itu bersama-sama yaitu mendakwahkan Islam dan mendorong ikut serta yaitu untuk mengajukan sistem Islam. Nah, itu yang ketiga yaitu tolabun nusroh, yaitu meminta pertolongan atau mencari pertolongan dikala yaitu umat Islam atau kelompok itu sudah apatis, sudah yaitu tidak menerima atas sistem-sistem yang yaitu memeras keringat rakyat, menghisap darah rakyat atau menjolimi rakyat, ya. Akhirnya ingin ganti sistem yaitu dengan sistem Islam. Nah, ini ada kelompok itu, ya. Nah, ini harus sesuai. Maka Imam Mahdi itu yaitu yang dilaksanakan oleh Imam Mahdi itu yaitu khilafah ala minhaji nubuwah. Bahkan di dalam kitab Bahjatul Thalibin yaitu mungkin mualifnya masih hidup, yaitu Al-Alim, Al-Alama
Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit dalam kitab Bahjatul Talibin, yaitu wal mahdiyu, mahdi itu adalah jami'u kutubiyatin, yaitu kelompok ya sentral. Kelompok sentral itu yang selalu menggembor-gemborkan tentang Islam, yang tahu tentang Islam, yang tahu tentang sistem Islam. Kutubiyah, sentral semua itu ya, sentral dalam apapun itu dia selalu merujuk kepada Islam, idenya Islam, semua Islam itu yang diajukan, itu namanya dalam ruang lingkup kehidupan itu Islam semua, berkaitan taqayyud bi ahkami syariah, yaitu yang terikat dengan hukum-hukum syariat Islam, itu sentral ya, semuanya itu ya, pola pikir, pola sikapnya itu Islam, itu jami' kutubiyah ya. Itu yang dilaksanakan oleh Imam Mahdi itu sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh kakeknya, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dalam penerapan hukum zohir maupun batin, dan dia sebagai yaitu pembaharuan atau menormalisasikan agama sebagaimana yang Rasulullah SAW terapkan, dinormalkan lagi. Pada zaman Rasulullah normal, nanti normal lagi itu, sebagaimana yaitu Rasulullah SAW itu pernah Mahdi. Jadi kalau kita runutkan, kalau diumpamakan Imam Mahdi itu yaitu sesuai dengan Sayyidina Ali, maka kan Sayyidina Ali itu khalifah yang keberapa? Yang keempat. Nah, khalifah yang keempat, berarti yang pertama Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajah, itu khalifah yang keempat. Ini kan yang itu, yang empat yang tadi sebutkan itu adalah khilafah alamin haji nubuwah, sesudahnya yaitu nubuwah itu kan diangkat tuh ya, nubuwah itu maka ditimbulkan min haji nubuwah. Kan pas zaman itu semuanya ada 5, yaitu zaman nubuwah ya, sesudahnya yaitu nabi-nabi tidak ada, baru khilafah alamin haji nubuwah, terus mulkan adhan, mulkan jabriyatan yang sekarang ini nih, sistem diktator, apapun kita diktator ya. Terus yang kelima ini fase khilafah alamin haji nubuwah. Nih kalau kita sesuaikan ya, fase yang kedua, fase yang kelima itu sama-sama khilafah alamin haji nubuwah. Kalau di situ menurut yaitu Sayyiduna Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu Imam Mahdi itu sebagaimana kakeknya itu Sayyidina Ali karamallahu wajah dalam memimpin kehilafahan. Dan kita rujukan lagi kepada yaitu kitab Qurtubi. Nah, bagaimana di situ? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah, itu sayakunu ikhtilafun inda mauti khalifatin payakhruju rajulun min ahli Madinah hariban ila Makkah payuharijunahu nasun min ahli Makkah wa huwa karihun payubayunahu baina rukni wal maqam. Akan ada perselisihan di ketika ya meninggalnya seorang khalifah. Ada perselisihan di kala meninggalnya seorang khalifah, maka keluarlah dari negeri Madinah menuju Mekah. Nah, terus langsung itu disambut oleh ahli Mekah gitu. Terus langsung dia itu ditunjuk sebagai khalifah. Wahwa karihun, dia tidak mau. Tapi payubayunahu nasu, maka dibeatlah itu seorang laki-laki itu di antara rukni wal maqam, yaitu rajul itu Imam Mahdi. Jadi meninggal dulu seorang khalifahnya, keluarlah Imam Mahdi. Sebagaimana terbunuhnya yaitu pada zaman Sayyidina Utsman, dibeatlah Sayyidina Ali. Itu kan ada perselisihan. Ada perselisihan tuh di kala meninggalnya yaitu Sayyidina Utsman, langsung dibaiatnya Sayyidina Ali. Ini juga sama, ini juga khilafah. Pada zaman kekhilafahan itu ya, seorang khalifah itu meninggal, ada perselisihan, datanglah seorang lelaki dari Madinah menuju Mekah, yaitu Imam Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Sayyidina Hasan. Memang ini yang meneruskan yaitu kekhilafahan Sayyidina
Hasan, karena Sayyidina Hasan itu menggantikan posisi kekhilafahan sesudah yaitu Sayyidina Ali Rama atau bapaknya itu meninggal, itu baru 6 bulan ya. Langsung itu kekhilafahan dipasrahkan ke sahabat Muawiyah. Nah, ini dari keturunan Sayyidina Hasan bakal meneruskan kekhilafahan itu, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah, yaitu Imam Mahdi. Jadi keturunan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum ajmain. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Pemuda bertanya, insya Allah ini akan menjawab apa yang jadi unek-unek pertanyaannya. Insya Allah ini jadi mantep lagi. Wabillahi taufiq hidayah wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jawabannya, semoga bisa mencerahkan ya. Amin. Bisa menjawab yang ada di keresahan umat. Cuman satu kali lagi pertanyaan, karena kita sedang membahas tentang sebuah daulah. Ada yang mengatakan bahwa sekarang tuh banyak isme-isme ya. Ada sosialisme, ada kapitalisme dan sebagainya. Yang sering kita sebut yaitu namanya ideologi. Hanya saja sekarang banyak beredar mengatakan bahwa khilafah itu adalah ideologi. Nah, apakah benar bahwa khilafah itu adalah ideologi? Dan Islam apakah bisa juga dikatakan sebuah ideologi? Karena ada yang mengatakan bahwa Islam juga adalah ideologi. Seperti itu pakai, mohon penjelasannya. Nah, lebih paten lagi nih. Alhamdulillah nih, pertanyaan pemuda bertanya ini sangat mantap ya, sangat yaitu menimbulkan taraf berpikirnya semakin hebat ya. Nah, ini maksudnya begini, banyak isme-isme. Isme-isme itu apa isme? Isme itu kan kalau menurut yaitu bahasa ya, isme itu kan ikut-ikutan. Kalau ke bahasa Sunda kaismuan ya, ikut-ikutan ya. Gitu. Tapi kalau dalam masalah yaitu ideologi ya, ini terbagi. Kalau Islam itu bukan isme ya. Kalau kapitalis itu memang isme ya, isme dari wadil basar ya, dari buatan manusia. Tapi kalau Islam itu tidak, bukan isme. Islam itu suatu yaitu pelaturan hidup dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Nah, maka kita harus mengetahui itu apa itu ideologi. Ideologi yang benar adalah qiyadatun fikriyatun tanbasiku anhanizom, kepemimpinan berpikir yang melahirkan, yang menimbulkan suatu pelaturan. Jadi kalau menurut Islam ideologi adalah akidah dan syariah. Gitu, akidah dan syariah itu. Akidah dan syariah. Akidah yaitu kita menekadkan bahwa tidak ada yang bisa membuat suatu pelaturan kecuali Allah. Syariah itu adalah contoh ya, contoh atau pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sistem ya, sistem dalam pengelolaan seperti sholat. Kita menekadkan bahwa ini dari Allah, suatu perintah Allah. Terus dalam suatu ada sistemnya, ada persyaratannya. Ya, ini suatu sistem ibadah kepada Allah ya, yaitu dengan sholat. Nah, dengan sholat. Nah, ini ada syaratnya. Harus sholat itu harus suci dari hadas besar, hadas kecil, terus harus menghadap kiblat ya, banyak persyaratan-persyaratannya ya. Apalagi kalau jadi imam sholat ya. Nah, ini juga sama ini dalam yaitu Islam itu akidah.
Akidah itu apa? Bahwa ya semua pelaturan yang Allah titahkan ya itu wajib dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Nah ini berarti apa yang bisa melaksanakan itu, yaitu terkecuali yaitu sistem khilafah. Cuman sistem khilafah itu adanya yaitu di negara ya, itu harus menerapkan sistem khilafah. Nah ini ada ya, jadi dengan khilafah itu kewajiban itu bisa terlaksana ya. Maka khilafah itu sekarang itu bagi umat Islam itu jadi qadiyah masriyah, perkara yang utama yang harus diperjuangkan oleh umat Islam, karena bisa terlaksananya semua kewajiban itu terkecuali itu dengan pakai sistem khilafah. Ada persyaratannya, yang menjadi khalifahnya pun, yang jadi apanya, yaitu yang menjadi seorang pemimpin negara itu pun ada persyaratan menurut Islam. Syarat khilafahnya pun itu harus menurut Islam semuanya. Jadi ideologinya yaitu Islam, yaitu sistemnya khilafah. Itu ideologi Islam, sama ideologi Islam, sistem peribadahnya itu sholat. Tapi dalam sholat itu ada yaitu apa namanya, suatu persyaratan untuk melaksanakan sholat. Itu juga sama, khilafah itu sistem ya, sistem bukan ideologi ya? bukan ideologi ya. Ideologi yang benar itu hanya Islam. Memang ada yang menyebutkan seperti kapitalis juga ideologi ya, seperti komunis, sosialis pun ideologi, tapi itu ideologi tidak benar ya, tidak benar, karena itu akidah akliyahnya ya, kepemimpinan berpikirnya itu dari akal yang terbatas, yang terbatas yang berlawanan dengan fitrah manusia, tidak mengetahui karena dia bukan sang pencipta terhadap manusia, jadi tidak mengetahui tentang karakter atau fitrah manusia. Fitrah manusia akhirnya itu adalah semua ideologi fasid, ideologi ruksak, terus lagi banyak cacat celak dan yaitu kesalahannya, maka harus ditolak. Ideologi kapitalis, ideologi komunis, sosialis harus ditolak bagi umat Islam. Haram berharap kepada ideologi kapitalis, berharap kepada ideologi komunis, sosialis, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, man baddala dinahu faktuluhu. Siapa orang yang menggantikan yaitu agamanya, man badala dinan ya faktuluhu, siapa orang yang mengganti agamanya faktuluhu, maka harus dibunuh. Itu mengganti ajarannya harus dibunuh itu ya. Sebagaimana lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa mayabtagi ghairul islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang berharap bukan dari Islam ya, sebagai ajaran, sebagai pelaturan, sebagai syariah ya, sebagai undang-undang dan perundang-undangan, fala yuqbala minhu, maka tidak akan dikabul, oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kerugian di akhirat itu masuk neraka ya. Kalau di dunia itu kerugian ya cuman hanya sengsara saja, tapi kalau di akhirat kerugian itu masuk neraka ya. Maka kita jangan berharap ya. Itu udah dipatenkan, paling lannya landit lakbid, namanya selama-lamanya tidak akan dikabul kalau kita berharap kepada yaitu ideologi kapitalis dan ideologi komunis sosialis. Jangan, kita harus sekarang kembali kepada Islam. Semua kepada Islam, ideologinya Islam, sistem penerapan dalam semua aspek kehidupan, terutama yaitu kehidupan bernegara
ya, yang bisa menerapkan hukum-hukum Islam secara total, secara kafah, maka itu yang harus diperjuangkan sekarang ini sebagai yaitu qadhi masiliyah, perkara utama umat Islam, agar yaitu turun keberkahan dari langit dan dari bumi. Jikalau kampung-kampung atau negara itu menerapkan syariat Islam, insya Allah berkah melimpahnya, itu subur makmur, gemah ripah loh jinawi, insya Allah. Kita cukupkan, insya Allah ini bisa menjawab tentang masalah apa yang dipertanyakan oleh pemuda bertanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Berarti sudah terjawab keresahan kita bahwa khilafah itu bukan ideologi, tapi khilafah itu adalah sebuah syariat ya. Sebuah syariat yang emang terlahir dari Islam itu sendiri. Ya, kita sebagai umat muslim ya harusnya tidak menentang, apalagi menolak tentang penerapan syariat tersebut, karena tidak akan terlaksana sebuah syariat itu tanpa ada sebuah daulah. Terlaksana itu secara kafah ya, bukan hanya secara individual atau ibadah mahdoh saja. Ya, mungkin itu semoga kita tercerahkan dan menambah maklumat-maklumat yang menambah wawasan kita. Cukup dari pemuda bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.